Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya pada part 1, yaitu mengenai yang namanya nervus cranialis. Nervus cranialis akan terdiri menjadi 12 pasang, yaitu kita mulai dari yang pertama adalah nervus olfactorius, yang kedua adalah nervus opticus, yang ketiga adalah nervus oculomotorius, yang keempat adalah nervus trochlearis, kelima adalah nervus trigeminus, keenam adalah nervus abducens, ketujuh adalah nervus facialis, nervus kedelapannya itu adalah nervus vestibulocochlearis, yang kesembilan adalah nervus glossopharyngeus, yang kesembilan adalah yang ke-8 tadi adalah vestibulocochlearis, ke-9 adalah glossopharyngeus, yang ke-10 adalah nervus vagus, yang ke-11 adalah nervus accessorius, dan yang ke-12 adalah nervus hypoglossus. Oke, kita akan membahas satu persatu, mulai dari yang namanya nervus olfactorius. Nervus olfactorius ini adalah nervus pertama yang mempunyai nukleus pada bagian encephalon. Jadi, nervus olfactorius mempunyai fungsi yaitu adalah untuk menginervasi pada bagian indera penciuman kita. Indera penciuman kita ada di mana? Indera penciuman kita itu ada pada hidung. Oke. Jadi, seluruh hidung kita mulai dari atap hidung hingga ke bawah itu nantinya akan diinervasi oleh yang namanya nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius ini nanti tepatnya berada di sini, yaitu pada concatenasi superior dari di situ. Jadi di sini nanti akan ada yang namanya nervus olfactorius dan juga tractus olfactorius di sini. Nah, fungsinya, yang fungsi utamanya itu adalah untuk membau, sehingga kita apabila ada suatu bau atau aroma apapun itu, kita tuh dapat membau dan mengenali aroma tersebut. Karena memang adanya nervus olfactorius. Nervus cranialis yang kedua, yaitu adalah nervus opticus. Nervus opticus dari namanya aja adalah optik, yang artinya yaitu untuk penglihatan. Jadi nervus ini berfungsi untuk penglihatan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, cuman di sini saya akan menjelaskan langsung, yaitu ada nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan juga nervus abducens. Kenapa kok dijadikan jadi satu? Padahal ini adalah nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Kenapa kok bukan 3, 4, dan juga 5? Karena fungsinya itu berbeda. Jadi, untuk nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan juga nervus abducens itu memiliki fungsi untuk menginervasi otot-otot pada bagian mata. Jadi, di otot di mata itu terdiri dari sangat banyak otot. Kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, di sini sesuai namanya, yang pasti utamanya adalah oculomotorius. Artinya adalah nervus yang menginervasi otot-otot mata. Yang secara umum ya, maksudnya yang utamanya itu adalah nervus oculomotorius. Nah, oculomotorius ini nanti akan menginervasi yang namanya musculus rectus superior. Jadi pada bagian sini ya, di sini ada musculus rectus superior. Kemudian ada musculus rectus media, musculus rectus inferior, musculus obliquus inferior, dan juga musculus levator palpebra. Jadi di sini ini ada suatu otot yang nantinya akan berguna untuk kita ketika berkedip. Nah, itu dinamakan dengan musculus levator palpebra. Nah, musculus levator palpebra ini nanti akan diinervasi oleh nervus oculomotorius. Lalu, nervus trochlearis dan nervus abducens itu digunakan untuk menginervasi otot apa, gitu kan? Nah, jadi kalau yang di nervus oculomotorius tadi menginervasi 5 otot, maka di nervus trochlearis dan nervus abducens masing-masing akan hanya menginervasi 1 otot saja, yaitu nervus trochlearis nantinya akan menginervasi yang namanya musculus obliquus superior. Musculus obliquus superior. Ini ya, di sini dia menginervasi musculus obliquus superior. Nah, fungsi dari musculus obliquus superiornya apa? Yaitu untuk melakukan abduksi, ya, agar nantinya mata tuh bisa ke arah medial gitu. Selanjutnya itu adalah nervus abducens.
Nervus abducens ini nanti akan menginervasi satu otot yang belum, yaitu adalah musculus rectus lateralis. Nah, fungsi dari musculus rectus lateralis itu fungsinya yaitu adalah untuk melakukan abduksi dari mata. Tuh. Jadi ketiga otot ini sebenarnya mirip-mirip saja, yaitu fungsinya adalah menginervasi dari otot-otot mata, tetapi ototnya yang berbeda-beda, gitu ya. Yang ketiga, maksudnya yang bukan yang ketiga, adalah yang kelima, nervus cranialis yang kelima, gitu ya. Karena ketiga, 4 dan 6 tadi udah, kelima ini belum. Nervus cranialis yang kelima yaitu adalah nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini nanti akan menginervasi pada 3 bagian, yaitu pada bagian atas dari wajah, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Namun, fungsi utama dari nervus trigeminus yaitu adalah untuk menginervasi otot-otot mastikasi. Jadi, pada saat kita mengunyah makanan, syaraf yang bekerja yaitu adalah nervus trigeminus. Jadi fungsinya untuk menginervasi saraf-saraf pada saat kita makan. Nah, ini adalah ototnya yang diinervasi. Selanjutnya yaitu ada yang dinamakan dengan nervus facialis atau nervus ketujuh. Nah, nervus facialis ini fungsinya dari namanya ada facial, face, artinya dia akan inervasi seluruh bagian pada wajah kita. Untuk mimik wajah itu juga termasuk. Jadi ketika kita mengerutkan dahi, kemudian menutup mata, kemudian memonyongkan bibir, itu fungsi dari nervus facialis begitu. Nah, nervus facialis ini bukan cuma sekedar hanya untuk menggerakkan mimik wajah saja, tetapi dia juga ada untuk yang namanya organ sensoris. Organ sensorisnya apa? Yaitu nervus facialis nantinya akan menginervasi pada bagian 1/2/3 anterior dari lidah, anterior lidah. Nah, fungsinya itu buat apa? Fungsinya itu adalah untuk melakukan memahami rasa itu yang dibantu oleh yang namanya gema gustatori. Jadi fungsi nervus facialis ini untuk merasakan ya, untuk sensorisnya. Makanya pada saat pemeriksaan fisik dari nervus facialis atau nervus kranial yang ketujuh, salah satunya yaitu ada pengecekan dari rasa yang bisa dihasilkan gitu, apakah sensorisnya main atau enggak. Selanjutnya yaitu adalah nervus vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis ini fungsinya yaitu adalah untuk pendengaran. Selanjutnya yaitu adalah nervus glossopharyngeus. Dari namanya saja, glosso artinya adalah glossus yang berarti lidah, pharyngeus berarti paring. Makanya nervus glossopharyngeus itu hanya sampai sini, yaitu pada 1/3 posterior. Jadi 1/3 posterior dari lidah kita itu nantinya akan diinervasi oleh nervus glossopharyngeus. Kalau yang di depan dari facialis, di belakangnya glossopharyngeus. Nah, di sini ini nih, di paringnya itu akan diinervasi oleh nervus glossopharyngeus atau nervus ke-9 ini. Selanjutnya yaitu adalah nervus vagus. Nervus vagus merupakan nervus yang akan menginervasi bagian-bagian visceral dari tubuh kita. Contohnya yaitu ada jantung, ini ada pulmo atau paru, kemudian ada kolon atau usus besar, kemudian di sini juga ada lambung atau gaster. Dan itu juga akan menginervasi auricula eksterna. Fun fact, nervus vagus ini merupakan nervus terpanjang di dalam tubuh kita, teman-teman. Jadi, mulai dari atas sampai ke kolon itu akan diinervasi hanya oleh satu saraf, yaitu nervus vagus. Selanjutnya, nervus ke-11 yaitu adalah nervus accessorius. Dari namanya aja aksesoris, artinya dia tuh akan menginervasi pada bagian leher kita. Di bagian sini, ini ada yang dinamakan dengan musculus sternocleidomastoideus di sebelah sini. Itu akan diinervasi oleh nervus accessorius ini. Selain dari musculus sternocleidomastoideus, nantinya nervus ini juga akan menginervasi pada bagian musculus trapezius, pada bagian belakang sini. Itu juga akan diinervasi oleh nervus accessorius. Dan yang terakhir, atau nervus ke-12 yaitu adalah nervus hipoglossus. Nervus hipoglossus dari namanya hipo artinya di bawah, glossus tadi dari nama glossus, glossum atau
lidah gitu. Artinya nervus yang berada di bawah lidah. Nah, bedanya teman-teman antara nervus facialis, nervus glossopharyngeus, dan juga nervus hipoglossus. Kalau kedua nervus tadi itu adalah untuk perasa pada 2/3 dan juga 1/3 gitu ya. Kalau nervus hipoglossus itu letaknya di bawah dari lidah di sini. Fungsinya itu untuk menggerakkan lidah kita. Jadi ketika lidah kita naik ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu akan diatur oleh yang namanya nervus hipoglossus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai motorik pathway dan juga sensorik pathway yang kemarin juga sudah saya jelaskan pada part 1 pada bagian telinga. Nah, yang pertama di sini itu adalah yang namanya sensorik pathway. Sensorik pathway akan terasa gitu ketika akan bekerja ketika nantinya itu ada stimulus. Nah, yang namanya sensory pathway itu sering juga disebut dengan afferent atau dari saraf tepi ke saraf pusat gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah ketika adanya stimulus atau reseptor pada saraf tepi itu nanti akan yang pertama ini saya menjelaskan tentang sensoris dulu ya. Jadi ketika masuk ini adalah berupa reseptor atau ya masuk ke dalam reseptor ini nanti berupa sensoris atau afferent itu akan diteruskan gitu ke dalam yang namanya radik dorsal atau dorsal root di medula spinalis. Dari medula spinalis nanti akan naik ke sini dan terjadi yang namanya penyilangan ya teman-teman. Di sini ada penyilangan tuh. Penyilangan. Nah, penyilangan ini dinamakan dengan dekustasio piramidum. Nah, di dekustasio piramidum itu tepatnya pada bagian medula oblongata nantinya akan naik ke dalam talamus. Talamus ini fungsinya dia tuh untuk mapping gitu, maksudnya itu buat apa? Dia tuh yang mengatur impuls saraf ini, impuls listrik ini nantinya akan dibawa kemana? Apakah ke lobus parietal, lobus occipital, lobus temporal, dan sebagainya. Itu nanti akan diatur oleh yang namanya talamus. Jadi talamus ini sangat penting gitu. Jadi talamus nantinya akan dibawa ke korteks. Kemudian korteksnya ini sesuai dengan impuls saraf masing-masing ya. Nah, setelah itu, setelah masuk ke dalam korteks, nantinya impuls sensorik itu akan berubah menjadi impuls motorik. Nah, di sini kita akan mulai membahas mengenai motorik pathway. Motorik pathway, dia nanti, motorik pathway nantinya dia tuh sering juga disebut dengan yang namanya efferent. Kalau masuk dari tepi ke pusat itu afferent, dari pusat ke tepi itu namanya efferent. Yang pertama itu adalah dari korteks. Korteks nanti akan masuk ke dalam bagian yang namanya talamus tadi. Dari talamus turun ke bagian radix dorsal. Belum, maksudnya dari talamus nanti terjadi penyilangan dulu pada yang namanya dekustasio piramidum. Dari dekustasio piramidum akan turun ke dalam dia yang namanya kolumna lateral. Kemudian akan menuju organ efektor. Atau bisa juga dia tuh yang melewati yang namanya radik ventral. Kalau naik tadi radik dorsal, kalau turun namanya radik ventral. Contohnya aja nih, supaya enak, kita akan mengambil satu contoh. Nervus ulnaris pada bagian bawah sini, ketika kita terpentok meja, pak, gitu, maka nantinya dari bawah sini, impuls saraf itu akan naik dulu ke dalam yang namanya radik dorsal. Dari radik dorsal akan masuk ke medula spinalis ini, akan masuk lagi ke dalamnya namanya dekustasio piramidum. Terjadi penyilangan dari dekustasio piramidum ke talamus. Dari talamus nanti akan masuk ke dalam korteks parietalis. Karena korteks parietalis merupakan korteks yang akan menerjemahkan rasa sakit. Dari korteks parietalis nanti akan kembali ke dalam ini ya, ke dalam apa? Talamus. Dari talamus nanti maka terjadi penyilangan lagi pada dekustasio piramidum, lalu turun ke bawah ke dalam radix ventral, kemudian akan dibawa ke dalam organ efektor, yaitu pada nervus ulnaris. Makanya ketika kita nanti terhentak gitu ya, apa sih namanya, kayak terkena meja pada bagian siku, maka nanti arus listriknya itu seolah-olah menyambar kita pada bagian
seluruh nervus ulnaris, bukan cuma di satu sisi saja. Karena memang sistem saraf itu seperti itu. Jadi otak tuh nggak bisa menginterpretasikan bahwa sakitnya tuh hanya di satu sisi gitu, tetapi pada seluruh anggota dari nervus yang terkena tersebut. Nah, fungsinya dia tuh juga untuk salah satu perlindungan diri loh teman-teman. Jadi ketika kayak terkena tak gitu, seperti kesetrumnya ke seluruhnya. Nah, itu memang seperti itu jalannya, supaya untuk melindungi diri kita dari ancaman yang lebih berbahaya lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.